Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman dan juga kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Mbak Femi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perilaku Sosial Menyimpang. Juga saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 3. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai family violence. Nah, sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Baik, anggota pertama itu ada saya, Aisyah Zara Rahmania, lalu ada Andin Sasi Ferani, dilanjut dengan Najwa Nurul Kamila, dilanjut dengan Novel Hayan Andri, dan juga Maita Trisya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas family violence yang nantinya akan kita kaitkan kepada kasus yang terjadi akhir-akhir ini, teman-teman. Kita langsung masuk aja ke slide selanjutnya. Nah, di sini mungkin udah sering ya teman-teman dengar karena kasus ini pun sempat ini up banget di sosial media. Itu ada kasus dari Armor Toreador dan juga Cut Intan Nabila, di mana si Armor ini nih melakukan KDRT kepada istrinya. Nah, jadi mereka ini tuh sudah menikah dan juga sudah memiliki anak ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat juga videonya. Oke, baik. Teman-teman sudah lihat ya videonya bahwa di video ini menunjukkan si Armor yaitu melakukan pemukulan dan juga dia juga menyambak rambut dari istrinya. Dan ternyata teman-teman dari lamanya pernikahan mereka ini, ternyata selama 5 tahun istrinya ini sudah mengalami KDRT. Jadi bisa diketahui ya teman-teman dalam pernikahan yang lama itu gak cuma tentang cinta aja. Tapi ternyata dari kasus ini si Armor ini melakukan kekerasan terhadap Cuni Intan Nabila yang akan kita bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Baik, di sini aku pengen ngejelasin dulu nih tentang mitos-mitos yang sering banget kita dengar masalah family violence. Mitos yang pertama, kekerasan dalam rumah tangga hanya menghantam kelompok miskin. Mungkin kalimat ini sering banget kita dengar ya. Nah, alasan mereka yang mengatakan ini tuh pasti kayak, ya karena kalau misalnya dari kelompok miskin pasti masalah finansial itu lebih banyak atau segala macam. Tapi ternyata hal ini itu bisa dibuktikan dari kasus Armor dan juga Cut Intan Nabila. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman bahwa Armor dan juga Cut Intan Nabila ini merupakan orang dari kelompok dengan sosial ekonomi menengah ke atas. Jadi mereka ini merupakan orang yang mampu dan hal ini membuktikan bahwa kalimat dari nomor satu yaitu kekerasan dalam rumah tangga hanya mengatakan kelompok miskin itu salah. Karena ternyata kekerasan itu juga bisa menghantam kelompok dari sosial ekonomi menengah ke atas. Oke, mitos selanjutnya, kekerasan dan cinta tidak bisa terjadi bersamaan. Nah, ini juga mitos ya teman-teman, karena bisa kita lihat juga bahwa dari lamanya pernikahan mereka, ternyata selama 5 tahun itu Cut Intan Nabila sudah mengalami kekerasan. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Jadi ini juga dibuktikan dengan salah satu penelitian bahwa banyak wanita itu yang tidak bisa meninggalkan pasangan mereka setelah tindakan kekerasan. Nah, karena pasangan yang melakukan kekerasan itu seringkali mengungkapkan cinta kepada korban, terus mereka juga bisa langsung minta maaf atau bilang kalau dirinya itu nyesel. Dan biasanya ini tuh juga terjadi sama kita-kita atau orang yang masih dalam tahap relationship pacaran atau apa ya. Di situ cewek itu lebih senang buat ngebegging lah ya ke cowok. Dan ini tuh terbukti bahwa kekerasan dan juga cinta itu ternyata bisa terjadi secara bersamaan. Nah, mitos selanjutnya yaitu adalah kebanyakan anak yang dilecehkan tumbuh menjadi orang tua yang kasar. Mungkin
orang-orang yang berkata seperti ini karena mengaitkan bahwa anaknya ini akan mencontoh perilaku dari orang tuanya. Tapi ternyata teman-teman, itu juga tidak terbukti ya. Karena ada ada penelitian juga yang mengatakan bahwa mayoritas korban kekerasan terhadap anak itu tidak tumbuh menjadi pelaku kekerasan terhadap anak-anak mereka nantinya. Nah, selanjutnya itu ada mitos keempat. Alkohol dan narkoba terlibat dalam sebagian besar kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau misalnya kita kaitin secara logis nih langsung aja, pasti orang-orang yang berkata seperti ini, mereka tuh ada dasarnya. Dasarnya kayak, ya udah kalau misalnya tiba-tiba melakukan kekerasan, kan mereka tuh habis konsumsi alkohol, jadi mereka tuh lakuin itu secara nggak sadar. Makanya bisa dikatakan seperti itu. Tapi teman-teman, ternyata ada juga penelitiannya, yaitu jadi proporsi pria peminum itu yang melakukan kekerasan terhadap istri mereka itu ada sebanyak 19,2%. Jadi hampir 3 kali lebih tinggi daripada yang bukan peminum. Tapi temuan itu juga dapat diartikan bahwa minum berat itu berperan dalam kekerasan dalam rumah tangga, hanya berperan, tapi bukan menjadi penyebab sebenarnya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Jadi hal ini juga dapat dikatakan sebagai mitos. Nah, kita langsung lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya aku bakal bahas tentang the extent of family violence. Nah, di sini ada bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan juga definisi dari pelecehan. Nah, aku pengen bahas dulu bentuk-bentuk apa saja sih yang bisa terjadi dalam rumah tangga. Nah, yang pertama, di sini ada perkelahian antar saudara, pemerkosaan dalam pernikahan, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap lansia, dan juga pembunuhan orang tua oleh anak-anak. Jadi, teman-teman patut dihindari kekerasan-kekerasan tersebut, oke? Nah, selanjutnya di sini ada definisi dari pelecehan. Mungkin kita bingung ya, pelecehan tuh kayak gimana sih? Dia nih batasnya apa aja? Nah, jadi dari pelecehan sendiri itu terbagi menjadi dua definisi. Yang pertama secara sempit dan juga secara luas. Nah, apa sih definisi pelecehan secara sempit? Jadi, definisi pelecehan secara sempit yaitu meliputi pemukulan dan juga bentuk disiplin fisik lainnya. Juga mencakup kekerasan fisik nih, seperti meninju, memukul, menendang, dan juga menjatuhkan anak. Lalu secara luas berarti akan eh, batasan ini lebih besar lagi ya teman-teman, seperti memukul, menampar, mengumpat, dan juga mengancam serta mengusir anak sebagai cara tradisional untuk mendisiplinkan anak yang berperilaku buruk itu juga termasuk ke dalam definisi pelecehan. Jadi terkadang dari orang tua itu suka nih mau mendisiplinkan anak tapi caranya salah ya. Ya mereka ini menggunakan kekerasan-kekerasan dan itu patut dihindari dan juga kita benahi ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah marital rape. Marital rape adalah pemerkosaan dalam pernikahan, tindakan di mana salah satu pasangan memaksa atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dari pasangannya. Dalam konteks hukum, ini merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa antara 10% hingga 14% istri pernah mengalami perkosaan di rumah tangga. Angka ini lebih tinggi dari survei nasional yaitu 4,9%. Perbedaan mungkin disebabkan oleh metode penelitian. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, tidak ada laporan resmi yang menyebutkan bahwa Armor melakukan kekerasan seksual terhadap Intan Nabila. Selanjutnya adalah wife beating, di mana tindakan kekerasan fisik, emosional, atau psikologis yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Ini bisa mencakup kekerasan berbagai penyalahgunaan seperti memukul, menendang, atau merendahkan secara verbal. Sekitar 32,9% wanita dan 28,2% pria melaporkan bahwa pernah mengalami pelecehan fisik dari pasangan mereka. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa angka ini mungkin terlalu tinggi karena mencakup kejadian-kejadian kecil yang mungkin dianggap sepele oleh para wanita, seperti pukulan balasan dan pembelaan diri. Berdasarkan informasi yang kami terima mengenai kasus Armor, Armor ini telah melakukan KDRT kepada istrinya. KDRT berupa fisik, yaitu seperti memukul, menarik rambut, mendesak, mengancam, bahkan mencekik Intan Nabila. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Najwa Nurul Kamila. Nah, jadi di sini aku bakal ngejelasin bagian child abuse-nya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya itu pelecehan itu tuh
atau pelecehan anak itu nggak selalu tentang seksual, jadi bisa juga ke fisik, psikologis ataupun emosional. Nah, mungkin aku jelasin yang simpelnya itu fisik gitu. Kalau fisik kan nggak jauh-jauh dari kayak memukul, menampar. Nah, tapi pemukulan yang serius itu kan dapat mematahkan tulang atau menyebabkan keadaan darurat medis kan ya teman-teman. Nah, jadi di situ tuh udah termasuk ke dalam golongan pelecehan fisik kayak gitu. Nah, terus juga nih peneliti lain mendefinisikan semua pukulan atau hukuman fisik itu sebagai pelecehan fisik. Oke, terus next. Nah, sifat kekerasan pada anak. Nah, sifat kekerasan anak itu ada yang kecil hingga yang parah. Kalau misalnya anak itu dipukul, tapi kita udah kelihatan memar kecil nih. Nah, berarti itu masih tergolong pelecehan kecil, kayak cuman kayak mungkin nggak terlihat memar, cuman agak sakit, itu termasuk pelecehan kecil. Terus ada juga pemukulan yang parah itu kayak misalnya dipukul sampai berdarah, ditampar sampai luka-luka, atau menyebabkan kematian, itu udah termasuk golongan yang parah. Jadi biasanya itu juga em, orang tua melakukan pelecehan fisik tersebut karena mereka itu ingin mengajarkan mana yang baik dan yang mana yang salah gitu. Nah, jadi biasanya kalau misalnya anak-anak yang salah itu, kalau misalnya salah, orang tuanya itu malah pukulin dia. Nah, jadi kita nggak boleh teman-teman sebagai orang tua nanti kalau misalnya anak salah langsung dipukul karena masih ada pendekatan yang lebih baik daripada pemukulan fisik atau kekerasan-kekerasan lainnya. Nah, terus pelakunya nih, pelaku pelecehan, kenapa sih kok orang tua tuh kayak em, anaknya salah dikit itu langsung pukul anaknya itu? Kenapa? Karena mungkin orang tuanya itu ada kesulitan emosional, atau mungkin dari perilaku dia yang memang seperti itu, atau mungkin dari warisan dari keluarganya, atau mungkin interpersonalnya dia nih. Nah, misalnya kalau dari keluarga mungkin dari orang tuanya, orang tua kalian, misalnya kalian punya nenek. Nah, mungkin waktu pas ibu atau ayah kalian kecil itu juga sama nih, dimarahin terus, dipukulin terus pakai kekerasan fisik. Nah, itu tuh bisa jadi karena itu mungkin ibu dan ayah kalian itu masih menyimpan dendam pribadi. Nah, lalu di dendamnya itu diinterpretasikan ke kalian seperti itu. Terus bisa juga kalau misalnya emang orang tua kalian itu lagi di fase depresi atau memiliki harga diri yang rendah. Terus nggak punya kendali kendali diri, atau mungkin ada masalah keluarga atau masalah dengan ibu kalian. Jadi nggak cuma dari perspektif yang dari sebelum-sebelumnya, banyak perspektif yang membuat mungkin orang tua kalian itu kasar dengan kalian seperti itu. Next. Nah, beberapa masih hangat mungkin ya, yang masih hangat itu adalah berita dari Armor, yang dimana dia itu seorang ayah yang mempunyai kasus KDRT dengan istrinya, di mana itu waktu itu sedang ada di lokasi di kamar, di situ posisinya ada anak kecil. Nah, jadi berdasarkan pelajaran saya, si Armor ini itu memang melakukan KDRT dengan istrinya, namun dia juga entah tidak disengaja ataupun sengaja dia menendang bayi yang ada di sampingnya tersebut. Nah, memang ini jatuhnya itu masih apa ya, tidak sengaja ataupun mungkin Armor tidak tahu. Cuman teman-teman, itu kondisi bayinya masih kecil. Nah, menurut pembelajaran saya sebelum-sebelumnya, bahwa jika em, anak tersebut sudah dihadapi dengan diperlihatkan dengan kasus KDRT di mana di depan mata dia ayahnya sendiri berantem nih sama ibunya. Nah, itu akan berdampak nih ke masa depannya nanti. Nah, jika Armor ini terus-terusan KDRT dengan istrinya, dan terus dilihat dengan si anaknya ini, apabila anaknya sudah besar nanti, apa sih jaka jaka jaka
jangka panjangnya yang akan terjadi pada anak tersebut nih teman-teman. Yang pertama pasti banget gangguan emosional dan perilaku. Terus yang kedua pasti banget dia bakal trauma. Karena ya pasti ke-recall terus nih kayak suara ibunya yang teriak-teriak, suara ayahnya yang teriak-teriak, bapaknya yang suka pukulin itu tuh pasti bakal trauma banget nih sama dia. Bakal jadi suatu trauma yang mungkin susah untuk dihilangkan karena dari kecil sudah dihadapi dengan itu terus gitu loh. Nah, terus juga dampak juga nih sama perkembangan sosial mereka. Mereka mungkin belajar bahwa kekerasan adalah cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan masalah yang mengarah pada pola perilaku yang bermasalah di kemudian hari. Nah, berarti misalnya nih, anak tersebut apabila salah langsung dipukul sama orang tuanya, sama ayahnya. Katanya, misalnya kayak gini, kamu tuh salah, kamu tuh nggak boleh kayak gitu, terus langsung dipukul. Nah, mungkin anaknya itu di masa depan itu mikirin kalau misalnya jangan-jangan nanti pas kalau misalnya ada orang yang salah sama dia harus dipukul karena memang itu cara terbaik mereka untuk mengasih tahukan memberitahukan apa yang benar itu kepada orang yang salah tersebut. Oke, nah di sini juga aku dapat berita dari Kompas juga di mana di sini Armor itu kan sebagai pelaku. Dia bilang kalau misalnya dia tuh melakukan hal tersebut karena masih tersulut emosi dengan istrinya. Tapi tetap aja teman-teman aku tidak membenarkan perilaku Armor tersebut karena balik lagi masih ada pendekatan untuk mengajari anak-anak kita apa itu yang benar yang salah dengan lebih baik daripada pelecehan fisik. Oke, mungkin segitu aja dari aku. A social profile of family abusers. Jadi yang pertama ada usia. Eh, Pelaku yang cenderung lebih sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah suami dengan jenjang usia di bawah 30 tahun atau kurang dari 30 tahun. Yang kedua ada kelas. Kekerasan dapat terjadi di semua tingkat pendapatan, tetapi tingkat pendapat rendah atau berpenghasilan rendah sering terjadinya di kalangan bawah karena tidak adanya mengenyam pendidikan. Yang ketiga ada jenis kelamin. Dalam hubungan rumah tangga, suami menjadi kepala rumah tangga, tetapi lebih besar terjadinya kemungkinan bahwa suami melakukan kekerasan daripada istri. Sebagian besar, anak-anak diasuh oleh perempuan seperti ibu, nenek, dan lainnya. Yang keempat ada kehidupan yang penuh tekanan atau stres. Kehidupan yang penuh tekanan, biasanya orang-orang dengan kehidupan yang penuh tekanan cenderung lebih sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kehidupan stres dan tertekan mencakup masalah keuangan, kehamilan, menjadi ibu remaja atau menjadi ibu di usia muda, orang tua tunggal, dan mengalami kesulitan seksual. Yang kelima ada isolasi sosial. Biasanya untuk mengurangi rasa stres dan tertekan, orang-orang akan meminta bantuan oleh saudara atau kerabat terdekatnya. Namun orang yang terisolasi atau sengaja mengisolasikan diri akan memendam semua masalahnya sehingga sewaktu-waktu masalah tersebut akan meledak dan berdampak pada rumah tangga yang berujung kekerasan. Selanjutnya, a global perspective on family violence. Fenomena yang terjadi di seluruh dunia atau dari perspektif global family violence ini, sifat kekerasan pada dasarnya sama di semua negara. Kekerasan tersebut melibatkan kekerasan fisik, emosional, atau seksual. Tindakan kekerasan fisik yang paling umum meliputi mendorong, mengguncang, menampar, memukul dengan benda yang dilempar, dan memutar lengan. Dalam sebagian besar, kasus kekerasan emosional, korban dipermalukan di depan umum, terus-menerus dimarahi atau direndahkan dengan satu atau lain cara. Kekerasan seksual biasanya melibatkan pemaksaan pasangan atau anggota keluarga lainnya untuk hubungan seks. Meskipun tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut bersifat universal, tindakan tersebut tampaknya lebih sering terjadi di negara-negara berkembang dibandingkan di Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Di beberapa negara miskin, sebagian besar korban masih belum bisa mendapatkan bantuan dari polisi, tempat penampungan, dan lembaga bantuan dan fasilitas publik lainnya. Dan di Amerika Serikat dan masyarakat makmur lainnya. Sebagian besar, berkat gerakan feminis yang telah selama 40 tahun terakhir
berupaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Kita tahu bahwa ada kekerasan yang luas terhadap perempuan dan anak perempuan di masyarakat, dan rumah-rumahnya kaya dalam masyarakat tersebut. Masyarakat ini dipelajari jauh lebih jarang daripada yang lebih miskin. Safira 2013. Pada saat yang sama, teknologi yang muncul menyediakan forum baru untuk pelecehan tersebut terhadap perempuan dan anak perempuan. Dari Facebook, beragam perangkat lunak atau eksploitatif, dan serangan seksual berbasis gambar atau yang disebut pornografi balas dendam. Di negara-negara sejak tahun 1990, banyak negara yang miskin, termasuk bekas rezim komunis, telah mulai melindungi perempuan dari patriarki, dominasi laki-laki, terus memberikan pengaruhnya yang kuat. Transferred et al. 2014. Di Rumania, misalnya, banyak korban kekerasan dalam rumah tangga tidak berani melapor kekerasan tersebut karena pihak berwenang, karena mereka percaya bahwa mereka sebagai perempuan pantas untuk dipukuli sekali. Di Rusia, tradisi mempertahankan praktik kekerasan dalam rumah tangga secara besar-besaran, bahkan selama periode perubahan politik yang luar biasa. Oke, Dilaporkan sebelumnya 9.000 perempuan. sebelumnya aku bakal ngejelasin teori of family violence. Nah, tapi aku pengen ngejelasin dulu nih, bahwa meskipun terdapat 5 jenis kekerasan dalam rumah tangga yang berbeda, penyebab dari sebagian besar jenis kekerasan ini memiliki kesamaan, tapi hanya mutilasi alat kelamin perempuan yang dianggap sebagai kategori yang berbeda. Tapi keempat bentuk kekerasan lainnya seperti pemerkosaan dalam rumah tangga, pemukulan terhadap istri, penganiayaan anak, dan penganiayaan terhadap orang tua memiliki faktor penyebab yang mirip. Dengan adanya kesamaan ini, beberapa sosiolog dan ilmuwan sosial telah mengembangkan teori-teori yang dapat menjelaskan semua bentuk kekerasan ini secara bersamaan. Contohnya itu ada social learning theory, stress theory, sama exchange theory. Aku jelasin social learning theory dulu ya. Yaitu seseorang lebih mungkin melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika mereka memiliki pengalaman dengan kekerasan yang sebelumnya. Nah, contohnya itu di kasus Armor sama Cut Intan, karena adanya pengaruh pembelajaran sosial terhadap kekerasan dalam keluarga dapat dijelaskan melalui kasusnya si Armor. Di mana nih si Armor ini mungkin mempelajari nih perilaku kekerasan dari lingkungan keluarga atau sosial yang bentuk masa kecilnya si Armor ini. Dan sering berjalannya waktu, perilakunya ini dibawa nih ke dalam rumah tangganya sama Cut Intan. Karena mungkin dalam pandangannya si Armor, kekerasan ini dianggap sebagai cara yang efektif nih untuk mengatasi konflik atau mempertahankan kontrol dalam situasi tertentu. Sehingga tanpa ia sadari, ia ini cenderung mengulang pada pola tersebut di kehidupan rumah tangganya. Nah, untuk stress teori, yaitu stres sering dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga, tapi nggak semua orang yang mengalami stres akan berperilaku kasar. Kalau contohnya dalam kasus Armor sama Cut Intan, yaitu di mana stres kronis yang dialami oleh Armor ini nggak terkelola dengan baik dan bisa berujung pada kekerasan dalam rumah tangganya. Nah, mungkin Armor ini mendapatkan tekanan dari mana-mana gitu. Jadi dia itu mempunyai stress coping yang jelek, yang nggak sehat gitu. Jadi itu melepaskan stresnya ini ke Cut Intan. Jadi menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ini tuh penting banget buat teman-teman semua mengelola stres agar tidak adanya kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar teman-teman. Terus ada juga exchange teori, yaitu teori yang didasarkan pada prinsip untung rugi, yaitu mirip dengan konsep imbalan dan hukuman. Nah, untuk contoh kasus Armor dan Cut Intan, yaitu si Armor ini merasa bahwa tindakan kekerasan memberikan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan konsekuensi yang akan mereka hadapi. Tapi di sisi lain tapi beda nih untuk pandangannya si Cut Intan yang sebagai korban, yaitu di mana si Cut Intan ini akan mungkin tetap bertahan dalam hubungan tersebut karena merasa bahwa biaya untuk meninggalkan hubungan tersebut tuh terlalu tinggi dibandingkan dengan manfaat yang mereka peroleh. Jadi dia tuh ngerasa sayang sama hubungan rumah tangganya kalau misalkan ditinggal kayak gitu aja. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu social response to family violence. Kekerasan oleh orang asing terhadap perempuan, anak-anak, dan lansia dipandang serius dan dihukum berat. Namun, kekerasan serupa oleh anggota keluarga sering diperlakukan lebih ringan atau diabaikan karena keyakinan tradisional. Nah,
polisi menganggap kekerasan ini sebagai urusan pribadi, sehingga perlindungan terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak, menjadi sulit dan hasilnya belum memadai. Meskipun pandangan publik mulai berubah dalam 25 tahun terakhir. Ini ini aku ngambil dari polisi Inggris ya di bukunya. Gitu. Pertama itu protecting women, marital and rape and battering. Perintah perlindungan bagi korban sering diabaikan, hasilnya bervariasi. Tempat penampungan memberikan perlindungan sementara, tetapi sering kali nih nggak memiliki sumber daya untuk membantu dalam jangka panjang. Kalau untuk kasusnya Cut Intan dan Armor ini nunjukin nih lemahnya penegakan hukum di Indonesia terhadap pemerkosaan dalam pernikahan dan kekerasan domestik. Meskipun ada undang-undang dan perintah perlindungan, penerapannya sering nggak efektif, teman-teman. Dan tempat penampungan hanya menawarkan solusi sementara. Sementara program rehabilitasi bagi pelaku belum menunjukkan hasil yang memadai. Untuk protecting children-nya, kritik terhadap undang-undang perlindungan kritik dia itu sejak pertengahan tahun 1970-an, semua negara bagian di Amerika Serikat mewajibkan guru, penyedia layanan kesehatan, dan profesional lainnya untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak kepada layanan perlindungan anak. Tapi kelompok advokasi juga sering nih mengkritik CPS karena tidak cukup melindungi anak-anak yang dianiaya. Nah, kalau untuk si kasus Armor dan Cut Intan, anak-anak itu lagi didampingin sama psikolog karena mereka trauma sama ketemu laki-laki di lingkungan sekitar mereka. Nah, kalau untuk protecting elders, yaitu untuk lansia, kritik terhadap undang-undang lansia muncul nih karena dianggap merendahkan martabat mereka. Terus juga memperlakukan lansia seperti anak-anak. Nah, layanan untuk lansia itu ada dua, ada layanan hukum sama layanan medis. Nah, untuk layanan hukum itu isinya apa aja, yaitu mencakup pengajuan perintah penahanan untuk mengusir pelaku kekerasan, terus menyediakan perwalian bagi orang tua dan harta warisan mereka, menjaga tunjangan jaminan sosial dan pendapatan orang tua, serta melindungi orang tua dari penahanan yang tidak sukarela. Terus untuk layanan medis, itu menyediakan akses kepada dokter, perawat, terapis fisik, dan layanan masyarakat. Oke. Segitu aja dari aku untuk penyampaian materinya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.